Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Pratiwi. Di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan fitur atau menu bawaan dasar yang ada di Sling. Langsung saja, fitur pertama yang saya gunakan yaitu fitur bibliografi. Dalam fitur ini juga terdapat banyak pilihan, tentunya pada pemanfaatan yang bisa menambahkan daftar bibliografi, daftar eksemplar, ada juga daftar eksemplar keluar, dan juga ada salin katalog. Nah, di sini kita dapat untuk menginput data, bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa buku yang sudah saya input. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menambahkan daftar bibliografi. Sini ada tambahan bibliografi. Langsung saja kita klik bagian ini. Lalu kita bisa isi judul buku yang ingin diterbitkan. Sini saya akan menggunakan judul buku pengantar. Lalu untuk pengarangnya, ini kita klik tambah pengarang. Nah, lalu kita ketik nama pengarang dari buku ini. Lalu di sini bisa kita memilih nama orang, nama badan organisasi atau konferensi. Di sini saya akan menyesuaikan. Lalu juga di sini ada juga pilihan. Saya sesuaikan. Lalu kita klik sisipkan dalam bibliografi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ordernya berhasil ditambahkan. Lalu kita klik tanda X ini. Nah, sini bisa dilihat bahwa sudah ada terlihat bahwa nama pengarangnya sudah tertulis. Lalu untuk tanggung jawabnya itu kita ambil dari penerbitnya. Misalnya ini penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Nah, lalu untuk edisinya info detailnya itu 480 halaman. Lalu untuk pembuatan nomor eksemplarnya saya skip saja. Kita coba klik bagian tambah pola baru. Nah, di sini kita sesuaikan yang sudah tersedia, lalu kita simpan. Oke. Lalu di sini kita tulis itemnya 5. Untuk GMD-nya itu kita pilih
paling atas saja teks. Terus untuk isinya isi tipe media, tipe bawaannya kita skip. Lalu untuk skala terbit ini di sini saya akan skip juga. Lalu untuk ISBN-nya jangan lupa diisi. ISBN-nya itu 979 511 16 9 8. Nah, terus jangan lupa untuk penerbitnya itu Gramedia. Lalu untuk tahun terbitnya itu 1991. Tempat terbitnya Jakarta. Deskripsi fisiknya sama judul serinya. Lalu untuk bagian klasifikasinya kita pakai ini, nomornya 272. Oh ya, tidak bisa spasi. Oke. Oh ya, untuk deskripsinya itu subjeknya itu kita klik bagian tambah subjek. Oke, langsung kita klik sisipkan. Lalu untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Untuk catatannya jika ada bisa dicantumkan. Lalu untuk covernya ini kita klik bagian pilih berkas. Sebelumnya kita udah mendownload covernya, lalu kita upload. Lalu kita untuk ini kita skip, lalu kita klik simpan. Nah, untuk mengeceknya kita klik daftar bibliografi. Nah, maka di sini bisa dilihat bahwa
buku tadi sudah terbit. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menggunakan fitur keanggotaan. Ini kita klik. Pada fitur ini bisa dilihat bahwa sudah ada satu anggota yang sudah terdaftar. Di sini kita bisa menambahkan anggotanya dengan cara yaitu kita klik tambah anggota. Nah, di sini kita bisa mengisi nama-nama, misalnya untuk kodenya itu kita pakai misalnya 125 untuk ID-nya, lalu namanya saya coba pakai nama Dia Sapenia. Lalu untuk tanggal lahirnya itu biasa. Nah, untuk yang anggota, tanggal registrasi dan berlaku hingga sampai berapa itu kita skip. Lalu untuk ini boleh kita isi sesuai kemauan. Terus untuk tipe anggotanya standar, lalu jenis kelaminnya, alamatnya itu nah, lalu untuk kode posnya, alamat suratnya, terus nomor teleponnya, jika ingin mengisinya bisa kita isi. Tapi di sini saya akan skip saja. Lalu saya akan untuk fotonya itu boleh jika ingin menguploadnya. Lalu di sini saya akan skip saja, langsung kita simpan. Nah, di sini dilihat bahwa data anggota baru berhasil disimpan. Di sini dapat dilihat bahwa pada fitur keanggotaan ini terdapat ada tipe. Sini ada tipe anggota. Terus ada juga pencetakan kartu anggota. Nah, di sini bisa kita coba untuk mendaftarnya. Kita coba pakai nama dia, lalu kita cetak kartu. Nah, di sini dikatakan tidak ada data untuk dicetak, maka kita skip saja. Lanjut, kita pakai fitur daftar terkendali. Pada fitur daftar terkendali kita dapat melihat bahwa dari KMD-nya ini, lalu pada pengarang di sini bisa kita mencari buku-buku yang diciptakan oleh pengarang. Misalnya di sini kita ketik aja nama pengarangnya itu
misalnya Sulistyo Basuki. Nah, bahwa sini ada satu nama pengarang. Lalu untuk lainnya seperti subjek, seperti penerbit, itu caranya juga sama pencariannya. Misalnya untuk penerbit ya, maka di sini dia akan menampilkan hasil pencarian kita tadi, yaitu misalnya penerbitnya itu Gramedia. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada satu nama penerbit ya. Lalu kita mencoba untuk ke tahap pelaporan di sini. Oh ya, untuk kita akan ke sistemnya dulu. Untuk sistemnya itu kita nih untuk nama perpustakaannya, misalnya kita mau mengubah nama perpustakaannya Flower. Nah, terus untuk yang nama tambahannya, terus gambar logonya itu sesuai keinginan masing-masing ya, yang ingin mengubahnya. Ini saya skip ya. Terus untuk bahasanya itu yang mudah dipahami saja. Terus lalu bagian ini saya skip saja. Lalu kita scroll ke bawah, kita simpan. Dapat dilihat bahwa nama pustakaannya sudah kita ubah menjadi Flower. Lalu di sini banyak sekali fitur-fiturnya. Kita bisa menggunakan fitur tema. Di sini kita bisa memilih tema-tema sesuai kemauan kita masing-masing. Ini saya akan pakai yang dari bawaan. Lalu terus di sini ada juga pilihan untuk bagian luas tambahan, terus dan lain-lain. Kita lanjut ke bagian laporannya. Nah, tahap laporan ini untuk mempermudah dalam mengecek aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada perpustakaan. Dari mulai total anggota yang terdaftar, terus total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Nah, bisa kita lihat bahwa di bagian menu statistik koleksi di sini terdapat bahwa ada judul keseluruhan ada 16, termasuk judul yang belum memiliki daftar eksemplar. Terus ada judul keseluruhan dengan eksemplar ini ada 8, terus lalu ada eksemplar atau salinan keseluruhan itu ada 10, lalu eksemplar pinjaman keseluruhan itu 0, terus eksemplar keseluruhan dalam koleksi itu ada 10. Nah, cara penggunaannya ini kita bisa mengecek apa total GMD-nya. Kita bisa lihat dalam bentuk grafik.
Nah, bisa kita lihat bahwa dalam bentuk grafiknya akan seperti ini. Lalu kita keluar sini. Jika kita ingin melihat yang berbentuk laporan, di sini kita bisa klik bagian unduhan laporan. Nah, dia akan seperti ini. Jika kita ingin mencetaknya atau mengeprintnya, bisa kita klik print. Sini saya skip saja bagian printnya, lalu kita cancel, terus kita klik X nya. Dapat kita lihat di sini selain fitur statistik koleksi, di sini juga banyak sekali pilihan menunya. Di situ ada laporan peminjaman. Di sini kita dapat mengecek bahwa tiap bulannya atau tiap tahunnya itu berapa laporan peminjamannya, terus anggota yang masuk itu ada berapa, terus untuk daftar peminjaman, di sini kita bisa ngecek daftar peminjamannya. Terus kita bisa ngecek daftar anggotanya juga. Nah, di sini terdapat 2 anggota, baru ada 2 anggota. Lalu banyak lagi fitur-fitur lainnya. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan cara backup data dan copy cataloging data yang dapat memudahkan pustakawan dalam optimalisasi penggunaan Slim. Langsung saja kita ke langkahnya, yaitu masuk ke fitur sistem. Lalu kita scroll ke bawah, pilih pada bagian menu ini salinan pangkalan data, kita klik. Tampilannya akan seperti ini. Lalu bisa dilihat bahwa di sini sudah ada satu salinan data. Lalu jika ingin memulainya baru, kita tinggal klik mulai salinan baru. Nah, maka tampilannya ke sini, dia akan pencadangannya berhasil. Lalu kita masuk ke bagian fitur daftar terkendali. Nah, pada fitur ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat ada Paladen salinan katalog, kita klik. Nah, sini bisa dilihat bahwa sudah ada beberapa nama-nama Paladen beserta linknya. Jika ingin membuatnya baru, kita tinggal klik tambahkan Paladen baru, terus kita klik kita isi nama Paladennya, lalu dicantumkan juga dengan linknya. Selanjutnya kita bagian bibliografi. Nah, pada bibliografi ini kita pilih menu
di layanan P2P. Nah, ini kita memilih peladennya. Sini ada beberapa nama-nama peladen, pilih salah satu. Di sini saya akan mencoba yang library teknik Intan. Nah, caranya tuh di sini kita mencari suatu jurnal. Contohnya jurnal, maka kita cari, maka dia akan menampilkan jurnal apa yang ingin dicari. Baiklah, sekian dari praktek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.